Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randi Setiawan. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang daya listrik. Pernahkah kalian mengamati data-data pada lampu ataupun alat-alat listrik lainnya? Hampir semua alat-alat listrik menuliskan spesifikasi tegangan dan daya kerjanya. Spesifikasi alat-alat listrik ini berkaitan dengan seberapa besar tegangan yang boleh diberikan dan seberapa besar daya yang akan dihasilkan. Sebagai contoh, sebuah lampu bertuliskan 220 volt 100 watt. Hal ini berarti lampu tersebut bekerja normal, yakni menyerap daya 100 watt ketika diberikan tegangan 220 volt. Nilai 220 volt juga merupakan nilai tegangan maksimum yang boleh diberikan pada lampu tersebut. Jika tegangan yang diberikan lebih besar dari 220 volt, lampu akan rusak. Sebaliknya, jika tegangan yang diberikan lampu kurang dari 220 volt, maka lampu akan menyala redup. Daya listrik diartikan sebagai besarnya energi yang mengalir oleh sumber tegangan dalam 1 detik. Daya listrik dirumuskan dengan P sama dengan V dikalikan dengan I, di mana P adalah daya, V adalah tegangan, dan I adalah kuat arus. Daya listrik juga dapat dijabarkan menjadi P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R, atau P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, di mana R adalah hambatan listrik. Contoh soal pertama. Baik, untuk soal yang seperti ini, pertama diketahui 40 watt 220 volt, tapi tidak ditulis itu daya atau tegangan, tapi kita lihat dari satuannya. Yang satuannya watt itu adalah daya, berarti P-nya adalah 40, dan yang satuannya volt adalah tegangan, yaitu 220 volt. Dan ditanyakan apabila dipasang lampu 110 volt, berarti tegangannya di sini ada 2. Karena ada 2 yang sama, berarti kita nanti menggunakan rumus perbandingan. Nah, untuk perbandingan itu sendiri, yang kita ketahui adalah P sama dengan V dikali I. Tapi untuk yang soal seperti ini, kita tidak menggunakan rumus yang ini, tapi kita menggunakan yang V kuadrat per R. Di sini P dan V kuadrat, dia hubungannya adalah sebanding, karena posisinya sama-sama di atas. Semakin besar tegangan, maka dayanya juga akan semakin besar. Atau semakin kecil tegangan, maka daya lampunya juga makin kecil. Oke, kita masukkan saja angkanya. P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. P1 nya di situ 40, P2 nya ditanyakan, V1 nya 220 kuadrat per P2 nya 110 kuadrat. Kalau 220 dikuadratkan, angkanya banyak, 110 apalagi. Jadi untuk mempersingkat, kita kecilkan saja atau disederhanakan. Ini dicoret-coret jadi 2 per 1. Jadinya 40 per P2 sama dengan 2 kuadrat per 1 kuadrat. Kemudian kali silang, 40 dikali 1 kuadrat sama dengan P2 dikali 2 kuadrat. Dan P2 nya 40 dibagi dengan 2 kuadrat hasilnya 4, berarti daya keduanya adalah 10 watt. Berikutnya, kita akan membahas tentang energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling mudah untuk diubah menjadi energi lain. Oleh karena itu, energi ini paling banyak digunakan oleh manusia. Sumber pembangkit energi listrik di Indonesia umumnya berasal dari bahan bakar minyak atau BBM. BBM ini merupakan bahan bakar utama mesin penggerak generator. Selain BBM, masih ada lagi yang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik, seperti matahari, air, dan udara.
Energi listrik dirumuskan dengan W sama dengan P dikali T, di mana W adalah energi, P adalah daya, dan T adalah waktu. Berikutnya contoh soal kedua. Baik, untuk soal yang ini diketahui V-nya tegangan di situ ada 12 volt. Kuat arus yaitu I sebesar 750 mA yaitu miliampere. Jangan lupa kita ubah menjadi satuan ampere, yaitu dibagi dengan 1000 menjadi 0,75 dan kemudian waktu 1 menit. Sama seperti sebelumnya, kita ubah menjadi detik, dikali 60 jadi 60 detik. Pertanyaannya, energi listrik berarti W-nya. Dan untuk mencari W, energi sama dengan P dikali T. Karena P-nya di sini belum ada, jadi kita jabarkan lagi menjadi V dikalikan dengan I. P yang di sini kita jabarkan menjadi V dikali I. Kemudian kita masukkan angkanya langsung, 12 dikali 0,75 dikali dengan 60. Hasilnya 140 joule. Berikutnya contoh soal ketiga. Baik, untuk soal kali ini kita data dulu semua alat-alat yang ada. Pertama, jumlah, daya, waktu. Kita list masing-masing. Pertama dari lampu. Lampu di sini ada 3, 20 watt, waktunya 12. Kemudian lampu lagi ada 3, 40, 12 jam juga. Kemudian pompa jumlahnya 1, dayanya 254 jam. Kemudian setrika ada 1, 300, 2 jam. Setelah didata alat-alatnya sudah, jumlahnya sudah, dayanya sudah, dan waktu pemakaiannya sudah, kemudian kita kalikan sesuai dengan alatnya. Pertama lampu yang pertama, lampu yang kedua, pompa, dan setrika. Setelah sudah semuanya dikalikan, kemudian kita jumlahkan lagi semuanya. Nah, ini 3760 ini yaitu energi pemakaian, tapi per hari. Karena pertanyaannya di situ adalah 1 bulan, 1 bulan kita ambil 30 hari aja, jadi kita kalikan 30. Kemudian lagi yang angka paling terakhir, karena ditanya di situ adalah 1000 kWh. kWh itu apa? Singkatan dari kilowatt hours atau kilowatt jam kalau dalam bahasa Indonesia. Berarti terakhir dikali 1000. Nah, karena angkanya banyak sekali di sini, di angka 112.800.000. Apa iya bayar listrik sampai segitu? Kan enggak. Satu gedung aja nggak nyampe puluhan juta. Jadi angka paling terakhir karena di sini adalah kilo,
Langkah paling terakhir adalah dibagi dengan 1000 atau nolnya kita coret 3. Jadi hasil akhirnya terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.